Literasi adalah fondasi. Tapi, apa jadinya jika murid lancar membaca, namun gagal total dalam memahami makna? Fenomena membaca membabi buta ini adalah alarm serius. Kami meresponnya dengan transformasi radikal kepemimpinan berbasis data. Pendidikan yang efektif menuntut pembelajaran mendalam. Namun, data kami berkata lain. Rapor pendidikan menunjukkan kemampuan literasi masih di kategori sedang, stagnan di angka 70%. Artinya 30% murid belum tuntas. Setelah kami bedah, masalahnya sangat spesifik. Hasil tes diagnostik menunjukkan rata-rata skor pemahaman hanya di angka 48,5 dari 100. Bahkan 85% murid gagal menjawab pertanyaan diferensial. Ini bukan sekedar gagal akademik, tapi kegagalan menumbuhkan gemar belajar karena mereka tak mampu berpikir kritis dengan teks. Intervensi generik sudah terbukti membuang waktu. Tantangan kita ada dua. Yang pertama, kita harus mewujudkan presisi diagnosis berlapis. Jadi kita akan menggunakan beberapa instrumen selain klinik baca, juga nanti ada yang berbasis web. Untuk membedakan murid yang belum lancar dari yang tidak paham. Kedua, kita harus mengimplementasikan diferensiasi lintas kelas melalui klinik literasi. Ini menuntut kolaborasi yang belum pernah terjadi oleh guru kelas 4, 5, dan guru kelas 6. Berbagi tanggung jawab berdasarkan level kebutuhan, bukan jenjang kelas. Aksi dimulai dengan adopsi instrumen klinik baca kelas 1 Cirebon. Kami menggunakan sistem berlapis. Tes manual 4 fase untuk mengukur dasar dan tes berbasis web untuk pemahaman umum. Data diintegrasikan real-time dengan Google Form dan spreadsheet. Data presisi ini adalah landasan mutlak. Kami berhasil memetakan 66 murid ke dalam 3 level kebutuhan. Ini bukan lagi intervensi massal, tapi pembelajaran mendalam berbasis data presisi. Kami juga memanfaatkan teknologi. Penggunaan Google Sheet memangkas waktu analisis data dari seminggu menjadi 3 hari. Guru bahkan memanfaatkan kecerdasan artifisial untuk merumuskan strategi intervensi yang paling relevan untuk kelompok tengah atau level 2. Berbekal data presisi, kami membentuk klinik literasi terpadu. 3 guru, 3 kelompok, 30 menit setiap hari sebelum jam pelajaran utama. Diferensiasi lintas kelas yang sesungguhnya. Klinik literasi terpadu pada level 1, yaitu murid level 1 atau remedial dasar, fokus pada fonik dan kelancaran. Kami menggunakan modul klinik baca dan berbagai sumber buku yang lain yang disesuaikan ketat dengan hasil instrumen 4 fase klinik baca. Murid level 2 atau peningkatan pemahaman adalah fokus utama kami. Intervensi difokuskan pada strategi kognitif seperti PQRS dan KWL. Strategi ini secara eksplisit menanamkan gemar belajar, mendorong mereka bertanya atau rasa ingin tahu, dan merangkum atau berpikir kritis untuk pemahaman mendalam. Murid level Sementara itu, murid level 3 atau penguatan dan pengayaan
dilibatkan dalam analisis kritis, menantang kemampuan sintesis, dan evaluasi mereka melalui tugas high order thinking skill. Setelah 3 bulan intervensi fokus, dampaknya transformasional. Rata-rata skor pemahaman teks kami meningkat 23,6 poin menjadi 72,1. Murid kini benar-benar berinteraksi dengan teks. Peningkatan skor membuktikan strategi tepat. Murid sudah menguasai PKRS, KWR. Mereka mulai menumbuhkan gemar belajar. Kolaborasi lintas kelas membuat beban kerja kita semakin ringan. Kami bisa fokus pada satu level, bukan hanya pada sekedar kelas. Dampak terbesar adalah perubahan budaya kerja dan perubahan karakter murid. Kami berkomitmen transformasi literasi sekolah dasar, kepemimpinan berdasarkan data kelas Cirebon untuk meningkatkan pemahaman baca murid akan diterapkan di seluruh jenjang kelas 1 hingga kelas 6. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Hari ini dan pagi ini saya sebagai pengawas sekolah akan memberikan tanggapan dan dukungan kepada Bapak Slamet Firdaus MPD yang akan mengikuti Lomba Apresiasi GTK tahun 2025 yang mengambil tema Transformasi Kepemimpinan Berbasis Data kelas Cirebon untuk menuntaskan pemahaman baca murid. Yang pertama, sebagai pengawas, kami memberikan dukungan sepenuhnya dan apresiasi setinggi-tingginya atas hasil karya Bapak Slamet Firdaus MPD dari Kecamatan Kedaung, Kabupaten Cirebon untuk mengikuti lomba tersebut. Kami sangat bangga atas hasil tersebut, atas karya Bapak Slamet Firdaus ini, dan kami sangat berharap agar hasil karya ini selain untuk lomba GTK, juga kami sangat berharap dapat didiseminasikan kepada sekolah-sekolah yang ada di lingkungan agar hasil ini bisa mendorong dan mendongkrak pemahaman membaca siswa di daerah kami. Demikian kami ucapkan selamat mengikuti lomba GTK, sehat dan sukses selalu dari kami, doa sepenuhnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepemimpinan berbasis data dan kolaborasi adalah kunci. Inilah bukti nyata keberhasilan pembelajaran mendalam. Kami berharap praktik ini menjadi inspirasi bagi sekolah lain. Kami berharap praktik ini menjadi inspirasi